Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Divalia Zahra dari NIM 195211350 dari kelas MBS 6G. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal bisnis atau business plan dari sebuah produk yang bernama Suscript. Nah, usaha yang akan kami jalankan adalah sebuah usaha makanan ringan yang berbahan dasar usus dan kami beri nama Suscript. Nah, jenis dari usaha yang kami buat yaitu bergerak di bidang kuliner, terutama di bidang makanan ringan. Nah, lokasi usaha yang kami gunakan yaitu di Kota Klaten, tepatnya di salah satu rumah anggota kelompok kami. Kemudian kita masuk ke prospek pengembangan usaha. Usaha ini kami yakini memiliki prospek yang bagus ke depannya, karena banyak masyarakat Indonesia yang gemar mengkonsumsi sebuah camilan, apalagi yang memiliki cita rasa pedas. Nah, harga yang kami tawarkan pun juga relatif terjangkau karena berkisar di harga Rp5.000 sampai Rp15.000 per picisnya. Nah, kedepannya kami akan memperluas produksi dengan membuat usus crispy dengan varian rasa yang lain seperti keju dan juga yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke masalah dan solusi dalam pengembangan usaha. Dengan banyaknya pesaing, maka kami berusaha untuk selalu menjaga cita rasa produk kami dan juga selalu melakukan inovasi terhadap produk yang kami produksi. Hal ini kami lakukan dengan membuat kemasan yang menarik dan juga praktis sebagai pembeda dari produk-produk dari kompetitor. Nah, selain itu kami juga menyediakan produk usus crispy dengan berbagai rasa dan juga tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Selain hal tersebut, harga bahan baku produksi usus crispy juga mengalami naik turun menjadi masalah yang harus dihadapi perusahaan. Karena para konsumen biasanya menginginkan produk dengan cita rasa yang sama dan harga yang terjangkau. Untuk mengatasi masalah ini, jika harga bahan baku usus crispy mengalami peningkatan, kami akan tetap mempertahankan harga dan cita rasanya, tetapi mengurangi sedikit berat atau kuantitas produknya. Hal ini dilakukan agar perusahaan tetap mendapatkan keuntungan saat harga bahan baku mengalami kenaikan. Kemudian lanjut ke latar belakang Suscript. Nah, kondisi perekonomian Indonesia saat ini di mana masih banyak kalangan yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan lapangan pekerjaan yang masih kurang memadai. Nah, adanya peluang bisnis atau berwirausaha pada sektor makanan sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Usus crispy adalah salah satu makanan atau camilan pengantar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka kami berencana untuk merancang sebuah usaha kuliner yang bernama Suscript, yang tentunya akan didiferensiasikan dalam bidang usaha agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli. Kemudian visi dan misi dari Suscript sendiri, yang pertama adalah visinya. Visinya yaitu menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan varian rasa yang unik dan menarik. Kemudian misinya yang pertama adalah melakukan inovasi-inovasi yang baru agar selalu menarik minat para pembeli. Yang kedua adalah menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas dan produk unggulan. Yang ketiga adalah selalu membuat kesan yang baik pada setiap pelanggan, dan yang terakhir adalah menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Kemudian kita masuk ke analisis internal. Yang pertama adalah kekuatan modal. Nah, modal usaha merupakan kekuatan dari diadakannya sebuah bisnis. Usaha yang kami lakukan yaitu Suscript bermodalkan sebesar Rp2 juta dan modal tersebut berasal dari iuran semua anggota kelompok dengan rincian per anggota sebesar Rp500.000. Yang kemudian yang kedua adalah B, produksi atau operasional. Suscript sudah memiliki standar kualitas di setiap produknya yang akan dipasarkan ke masyarakat luas dengan memperhatikan dari segi kualitas dan kuantitasnya. Nah, untuk perhitungan varian rasa dan level kepedasan dilakukan secara terperinci agar konsumen merasa puas sehingga dapat diketahui juga masa layak konsumsinya, seperti yang diketahui bahwa produk kami tidak memakai bahan pengawet sedikit pun. Yang ketiga adalah SDM-nya. Nah, SDM erat kaitannya dengan human atau orang yang terlibat dalam suatu organisasi usaha. Nah, perusahaan kami telah melakukan pengamatan terhadap karyawan terkait kemampuan dalam produksi operasi, pemasaran, dan juga keuangannya. Ke analisis eksternalnya. Yang pertama adalah analisis pelanggan. Nah, pelanggan yang kami targetkan yaitu para remaja dan juga dewasa yang menyukai cita rasa pedas dan juga gurih, terutama bagi pecinta usus ya. Dan untuk mengikuti tren pemasaran digital, kami juga memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran produk kami, seperti melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, untuk kedepannya kami juga akan melebarkan promosi
melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak yang minat untuk membeli produk kami. Salah satunya, kita harus berinovasi, berkreasi untuk mengikuti alur kebutuhan dan keinginan masyarakat. Untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk kami mengutamakan kualitas bukan hanya kuantitasnya saja. Kemudian yang kedua adalah analisis kompetitor. Kompetitor merupakan salah satu atau beberapa pesaing usaha yang mempunyai produk yang sama dengan bisnis kita. Mereka sering sekali dianggap sebagai resiko yang harus dilakukan agar usaha yang dijalankan menjadi berhasil dan mendapatkan keuntungan. Untuk bisa bersaing dengan kompetitor, tentu saja sudah jadi tugas kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi konsumen dengan cara memproduksi dengan cara yang halal, baik, dan benar, juga mengedepankan kualitas dari produk. Yang ketiga yaitu analisis lingkungan. Nah, faktor ekonomi industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Peran penting sektor strategis ini terlihat dari kontribusi yang konsisten dan signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB industri non-migas serta peningkatan realisasi investasi. Guna menjaga pertumbuhan sektor ini tetap tinggi, Menpari terus mendorong pelaku industri makanan dan minuman nasional agar memanfaatkan potensi pasar dalam negeri. Maka dari itu, industri makanan ringan atau camilan memiliki peluang untuk terus berkembang ke depannya. Sebagai salah satu sektor industri makanan ringan, ini menjadi salah satu industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat membuka peluang kerja baru dan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian kita masuk ke analisis SWOT-nya. Nah, di sini strength atau kekuatannya memiliki tampilan yang menarik dengan kemasan yang unik. Kemudian memiliki cita rasa yang khas dengan berbagai varian rasa. Kemudian memiliki tingkat rasa pedas yang beragam. Kemudian harga yang ditawarkan pun juga relatif murah di kantong. Terus terdapat pemesanan dengan dikirimkan ke luar daerah dan juga lokasi usahanya strategis. Kemudian weakness. Untuk kelemahan pada produk kami hanya satu jenis saja. Karena kita memproduksi hanya satu jenis saja, yaitu usus crispy saja. Selain itu juga banyak usaha yang sama. Akan tapi kami memiliki kualitas dan cita rasa yang terjamin enaknya dan bikin ketagihan di mulut pelanggan, serta pembeda tingkat kepedasan pada usus crispy kami. Kemudian opportunity. Inovasi bisnis usus crispy yang memiliki berbagai varian rasa dan tingkat kepedasan yang khas dapat menjadi peluang bagi kami untuk mengembangkan bisnis atau usaha yang akan kami jalankan nantinya. Kemudian yang terakhir adalah threats. Ancaman pada bisnis kami hanya banyak berupa pesaing yang menjual keripik usus yang sama. Apalagi banyak yang meniru produk yang akan kami tawarkan. Kemudian kita lanjut ke rencana pemasarannya. Nah, segmentasi pasar kita yaitu semua kalangan masyarakat menengah ke atas dan bawah, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemudian target pasar kami adalah para penggemar makanan camilan dari berbagai kalangan. Nah, target pasar tidak hanya pada satu daerah saja, karena pemasaran yang dilakukan juga menggunakan media sosial, sehingga target pasar kami luas. Kemudian positioning. Dengan banyaknya persaingan yang terjadi, kami berusaha untuk terus mempertahankan cita rasa subscribe yang enak dan menjual dengan harga yang terjangkau dan dapat dibeli oleh semua kalangan. Selain itu, kami akan gencar untuk memberikan penawaran yang menarik baik secara langsung maupun melalui media sosial. Serta kami akan buka peluang untuk para reseller untuk dapat bergabung dengan usaha ini sehingga akan memperluas jaringan pemasaran kami. Kemudian kita lanjut ke rencana pemasarannya. Nah, strategi pemasaran 4P. Yang pertama adalah produk. Produk yang kami jual adalah usus crispy. Produk ini dibuat dengan bahan yang berkualitas dan tanpa bahan pengawet sedikit pun, sehingga aman untuk dikonsumsi. Produk usus crispy ini mempunyai merek Suscript. Kemasan produk ini menggunakan plastik standing post, disertai logo produk dan juga label komposisi, serta tanggal expired atau kadaluarsanya. Nah, untuk harganya sendiri kita mulai dari harga Rp5.000 sampai Rp15.000. Kemudian promosinya dilakukan melalui online dan juga offline. Onlinenya kita bisa menggunakan marketplace dan aplikasi jualan online yang lainnya seperti FB, WA Business, IG, dan juga membuat konten dan menampilkan testimoni agar membangun kepercayaan konsumen. Nah, untuk offline-nya kita jual di Klaten, di tempatnya di salah satu rumah anggota kelompok kami, dan juga kita menyebarkan melalui mouth to mouth. Kemudian place-nya kami menjual subscribe ini di kota Klaten yang jauh dari pesaing dan masih belum banyak yang
menjual usus crispy. Nah, kemudian kita masuk ke rencana organisasi dan manajemennya. Nama usaha kami yaitu Suskrip, bentuk usaha kami UMKM, jumlah SDM-nya 4 orang. Nah, di sini terdapat susunan organisasinya. Pemiliknya yaitu Mas Muhammad Syafi'i, kemudian staf produksinya Divalia Zahra, kemudian staf pemasarannya Mbak Anis Latifa, dan juga keuangannya Nilna Rosiana. Nah, kemudian kita masuk ke rencana produksi dan operasinya. Komposisi produk yang kami gunakan yang pertama adalah yang paling wajib adalah usus, kemudian tepung terigu, kemudian garam, bumbu penyedap, tepung crispy, minyak, air, bumbu tabu, dan juga daun jeruk. Nah, rasa yang kami hadirkan ada beberapa yaitu original, barbecue, balado, kemudian pedas dengan level kepedasan 1-10. Kemudian pengemasan produknya kita dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengemasan luar kota dan juga pengemasan dalam kota. Untuk pengemasan luar kotanya kita menambahkan bubble dan juga kardus agar pesanan sampai ke pelanggan dengan keadaan aman. Kemudian untuk pengemasan dalam kotanya kita hanya menggunakan packing plastik, tapi tidak lupa untuk kita berikan tata cara penyimpanan yang baik dan benar. Nah, untuk proses pembuatan usus crispy-nya yang pertama kita cuci bersih ususnya, gunakan air mengalir, kemudian tiriskan. Kemudian taruh tepung di atas loyang, kemudian campurkan dengan bumbu yang telah dibuat. Yang ketiga adalah balurkan usus dengan tepung yang sudah disediakan, kemudian panaskan minyak dan goreng usus setelah minyak sudah panas. Jika sudah berwarna kekuningan, angkat dan tiriskan. Terus tunggu beberapa saat hingga sedikit dingin dan minyak berkurang. Kemudian berikan bumbu dan ratakan. Jika sudah merata, langkah terakhir yaitu packing dengan rapi. Nah, kemudian kita masuk ke rencana keuangannya. Modal awal dari usaha kami yaitu 2 juta rupiah. Modal tersebut berasal dari iuran semua anggota dengan rincian per anggota membayar iuran sebesar 500.000 rupiah. Kemudian di sini ada kebutuhan modal awal. Aktiva tetapnya diperoleh totalnya 429.000. Nah, biaya penyusutan aktiva tetap itu kan biaya aktiva tetap dibagi umur ekonomis yaitu 107,205 per tahun. Kemudian biaya bahan bakunya mendapat totalnya 245.500, biaya operasionalnya 620.000. Nah, total investasi awal adalah aktiva tetap ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional, totalnya yaitu 1.294.500. Nah, kemudian kita masuk ke rencana keuangan berupa proyeksi pendapatan. Yang A adalah HPP. Nah, biaya tetapnya sebesar 727.205, kemudian HPP-nya 9.727 dibulatkan menjadi 10.000. Yang B adalah harga jual per unit, 10.000 dikali 20% yaitu 2.000. Jadi harga jual per unitnya sebesar 12.000. Kemudian yang C estimasi pendapatan, laba kotornya perkiraan sebesar 1.200.000, laba bersihnya sebesar 200.000 per hari, kemudian laba bersih per tahunnya 62.400.000 per tahun. Kemudian kita masuk ke analisis kelayakan investasinya. Yang A, payback period. Investasi yang dilakukan akan kembali pada 0,032 tahun atau 12 hari. Artinya, investasi layak dilakukan karena PP lebih kecil dibandingkan umur ekonomis yaitu 4. Yang B, net present value atau NPV. Nah, investasi awalnya sebesar 2 juta dan prosesnya 4 tahun, masing-masing 62.400.000 dengan diskon faktor 5%. Nilai NPV-nya 219.267.311, yang artinya investasi layak dijalankan karena nilai NPV lebih besar daripada 0 atau positif. Nah, business model Canva-nya ada beberapa kolom. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment-nya ada berbagai kalangan. Kemudian konsumen yang suka makan camilan. Kemudian value proposition-nya adalah bahan baku yang berkualitas, quality control. Kemudian kemasan unik dan menarik. Yang ketiga, channels. Nah, channels-nya itu ada layanan medsos dan COD, kemudian e-commerce dan marketplace. Kemudian customer relationship-nya berupa promosi, mengadakan diskon, dan juga memberikan gift.
Kemudian kita lanjut ke revenue streams, yaitu pendapatan utama dari penjualan subscribe, kemudian ada penjualan paket camilan, kemudian ada lewat online dan offline, kemudian key activity-nya ada membeli bahan baku yang paling murah, kemudian memberikan berbagai menu tambahan, dan juga bumbunya terjamin aman, karena tanpa micin. Kemudian key resource-nya ada human resource development, ada admin pemasaran, ada admin produksi, ada admin keuangannya juga. Kemudian key partnership-nya kita ada pemasok bahan baku dan juga pemilik toko oleh-oleh. Yang terakhir, cost strukturnya ada biaya bahan baku, ada gaji pegawai, ada proses pengolahan produk, biaya pemasaran, dan juga biaya packingnya. Kemudian yang terakhir adalah foto lampiran produk. Nah, begini teman-teman bisa dilihat produk kami seperti ini. Usus crispy yang digoreng, renyah, dan juga memiliki berbagai cita rasa dan tingkat kepedasan yang berbeda-beda. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.